Halo, gue Duljep. Di video kali ini gue bakal merekomendasikan 3 produk sabun wajah khusus untuk kulit berjerawat yang mudah-mudahan bisa jadi referensi khususnya untuk kalian yang sampai saat ini masih berjuang dengan kulit berjerawat, karena gue tahu dan paham betul bagaimana rasanya dan bagaimana menderitanya punya kulit yang berjerawat, apalagi kalau misalkan ternyata kalian jerawatannya udah lama, udah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, udah coba banyak sabun wajah ganti sini ganti sana, tapi keadaan kulit wajah lo tidak kunjung membaik atau bahkan lebih parah. So mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memberikan sedikit gambaran mengenai produk seperti apa yang sepertinya akan pas untuk kalian gunakan. Uh, Apa yang akan gue sampaikan di sini sifatnya pribadi, berdasarkan pengalaman pribadi gue, karena gue bukan ahli di bidang skincare. Namun demikian, gue tetap belajar mengenai skincare, entah dari buku ataupun nonton banyak video skincare dari mereka yang ahli, tentu saja seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan skincare expert. Nah, untuk tempat pembelian dari masing-masing produk akan gue simpan linknya di description box, supaya kalau kalian mau beli kalian tinggal klik, nanti akan langsung terhubung ke toko atau tempat gue beli supaya lebih mudah. Dan sebelum ke produknya, silakan untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini supaya ketika ada informasinya bisa sampai ke lebih banyak orang dan mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang juga. So, langsung saja ke produk yang pertama. Produk yang pertama gue punya dari si Agnes. Agnes ini merupakan brand yang sepertinya memang mereka memfokuskan diri untuk perawatan kulit berjerawat. Nah, target pasarnya sendiri sepertinya lebih ke anak remaja. Kenapa? Karena biasanya pada usia-usia remaja masalah kulit secara umum yang kita temukan adalah jerawat. Tetapi gue secara pribadi masih sangat merekomendasikan brand ini untuk mereka-mereka yang usianya di bawah 25 tahun. Karena memang ketika gue pakai sabun wajah ini pun usia gue sudah di atas 20 tahun. Nah, kalau kita ngomongin tentang si brand ini, sebenarnya dia punya banyak produksi. Dia punya micellar water, punya sabun wajah, punya masker, compact powder, lengkap lah. Nah, khusus untuk produk yang pernah gue coba itu ada sabun wajah, ada obat total jerawat, dan ada maskernya. Nah, untuk sabun wajahnya sendiri, setahu gue dia punya 6 varian. Salah satunya yang gue punya di sini, ini yang variannya complete white. Dia punya yang creamy wash, dia juga punya yang yogurt touch, dia punya yang deep pore, punya oil control, dan ada yang foam juga. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang sabun wajah ini secara umum, sabun wajah yang pernah gue coba itu ada 3. Yang pertama ada si complete white, ada yang deep pore, dan ada yang ini complete white. Nah, khusus untuk si creamy wash itu merupakan sabun wajah yang sering sekali gue pakai, yang sering gue beli lagi, karena pada saat itu beberapa tahun yang lalu kulit wajah gue sangat berminyak dan berjerawat. Dan luar biasanya si sabun wajah Agnes Creamy Wash itu dia sangat membantu dalam menghilangkan kelebihan minyak yang ada di kulit wajah gue, dan juga tentu saja dia dapat meredakan dan menyembuhkan jerawat gue. Anyway, tipikal jerawat gue sendiri lebih ke kayak beruntusan dan seperti blackhead, jadi jerawat yang jenisnya kecil-kecil dan kalau dipencet itu ada isinya. It's such annoying, I know. Nah, harusnya mungkin gue pakainya yang oil control, tapi sih ketika gue pakai si creamy wash, menurut gue itu masih sangat-sangat membantu. Mungkin kalau misalkan kulit wajah kalian sangat berminyak, mungkin silahkan coba yang oil control ataupun yang foam, karena di samping fungsi utamanya sebagai produk untuk melawan bakteri penyebab jerawat, si Agnes ini sendiri di masing-masing variannya dia punya semacam fungsi tambahan. Katakanlah seperti kalau kalian punya jenis kulit yang sangat berminyak, silahkan gunakan yang oil control atau yang foam. Kalau misalkan kulit wajah kalian cenderung berminyak dan kalian ingin mendapatkan kulit yang tetap terasa lembut setelah penggunaan sabun wajah ini, silahkan gunakan yang creamy wash atau yang yogurt touch. Kalau misalkan kalian punya pori-pori yang besar, silahkan gunakan yang deep pore.
Atau kalau kalian ingin mendapatkan uh, efek mencerahkan, kalian bisa gunakan yang ini. Nah, khusus untuk yang si Complete White ini, dia punya lauric acid sebagai salah satu kandungan yang dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Dia juga punya arbutin sebagai salah satu kandungan yang dapat membantu mencerahkan kulit. Punya vitamin C juga dengan jenis yang lebih stabil, kalau nggak salah magnesium ascorbyl phosphate. Dia juga punya berberry, jadi jenis tanaman berry beruang gitu yang memang dia akan antioksidan dan juga antibakteri. Nah, secara umum yang tadi gue bilang, sabun wajah ini memang fokus utamanya sendiri adalah untuk merawat kulit berjerawat. Di samping itu, dia punya fungsi tambahan masing-masing. Kalau misalkan lo ngeliat beberapa komentar atau mungkin banyak komentar di video-video gue yang nanya, Bang, kalau misalkan kulitnya berminyak terus berjerawat, berminyak terus beruntusan, sabun wajahnya apa ya? Ini merupakan top list yang akan selalu gua rekomendasikan karena dari ke semua produk sabun wajah Agnes hampir semuanya cocok di kulit wajah gua, dan mudah-mudahan itu pun bisa cocok di kulit wajah kalian. Jadi ini top list yang akan sangat-sangat gua rekomendasikan untuk kalian pemilik jenis kulit cenderung berminyak atau bahkan sangat berminyak dan juga berjerawat. Nah, untuk produk selanjutnya gue punya dari brandnya Malaysia, ini Safi White Natural Anti Acne Cleanser. Nah, kalau secara tekstur, ini konsistensinya lebih padat sih sebenarnya daripada si Agnes. Jadi artinya lo bisa pakai ini lebih sedikit daripada si Agnes. Dan baunya teatery banget sih. Dan sejujurnya gue masih tetap suka skincare dengan bebauan di luar dari ya fragrance atau wangian. Dia dapat membuat kulit menjadi lebih kering, tetapi buat gue wangian dalam skincare itu memberikan aroma atau sensasi berbeda dimana menurut gue dia kayak memberikan sensasi calming di kulit wajah gue. Kalau misalkan si Agnes itu ditujukan untuk jenis kulit berminyak berjerawat, kalau ini gue akan rekomendasikan untuk pemilik jenis kulit normal dan berjerawat. Karena memang setelah penggunaan sabun wajah ini sama sekali kulit tidak terasa kering. Kulit wajah setelah lo pakai ini tuh kayak ngerasa tetap lembab, dan gue kayak ngerasa gue melakukan hal yang benar pada kulit wajah gue yang sedang berjerawat. You know what I mean? Like, mungkin ya karena si Agnes kan ditujukan untuk kulit yang berminyak, cenderung berminyak, dan mungkin akan ada sedikit kesan kesat setelah penggunaannya, tetapi si Safi ini sama sekali tidak. Mungkin karena dia tidak mengandung alkohol dan dia juga mengandung aloe vera, di mana aloe vera sendiri selain dapat menenangkan, tapi dia juga dapat memberikan kelembaban di kulit wajah. Yang menarik dari produk ini adalah dia sudah mengantongi sertifikasi halal dari MUI. Ini artinya menurut gue ini penting sih, especially untuk muslim. Nah, hal lainnya yang gue tahu dari websitenya juga www.safiindonesia.com, ternyata dia cruelty free. Kalau ngomongin cruelty free, sebenarnya ini pembahasan yang luas, tapi setidaknya kita aware dulu lah terhadap apa itu cruelty free. Ada dua kategori. Yang pertama adalah no animal testing, artinya dia tidak menggunakan hewan sebagai objek uji cobanya. Yang kedua adalah vegan. Vegan artinya dia tidak menggunakan bahan yang berasal dari hewani dalam komposisi produk mereka. Dia juga ternyata eco-friendly, jadi semacam hemat energi, dan dia juga zero PVC dalam setiap produknya. Dia juga membantu mengurangi limbah sampai 50% pada 2017 kalau nggak salah. Untuk sebuah brand yang mengantongi label halal dan punya klaim cruelty free, artinya gini, ketika kalian hanya memikirkan gimana caranya kulit wajah kalian terbebas dari jerawat ataupun kulit wajah kalian menjadi glowing, itu kan bagian dari self-care. Tapi ternyata ada hal lain yang harus kita perhatikan juga, adalah mengenai manufacturingnya, produksinya, bahwa bagaimana limbahnya, bagaimana dia memikirkan kelangsungan ekosistem dan lain sebagainya. Di luar daripada itu, menurut gua si Safi ini memang dapat membantu menenangkan kulit yang sedang berjerawat.
kandungannya ada tea tree sebagai kandungan yang dapat membantu memberantas atau kayak semacam acne fighting. Dia juga dapat memberikan efek mencerahkan karena dia mengandung vitamin B3 atau niacinamide, dan dia juga punya habatus sauda suatu ingredients yang jarang gue temukan pada skincare gue yang lainnya. Dan ternyata habatus sauda ini dia punya banyak manfaat, selain untuk kesehatan juga bisa dipakai untuk skincare karena dia mengandung beberapa zat dan vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, B2, B6, vitamin C, asam amini, dan lain sebagainya, di mana memang kandungan-kandungan ini dipercaya dapat menjaga kesehatan kulit wajah. Jadi kalau misalkan kulit wajah kalian normal dan kalian ingin merasakan kulit wajah kalian terasa tetap lembut tetapi juga mempunyai efek untuk memberantas jerawat, ini akan sangat gue rekomendasikan, karena bahkan menurut gue poin plusnya adalah ketika menggunakan produk ya katakanlah produk sabun wajah atau suatu produk skincare yang melabeli dirinya natural, kayak kita ngerasa lebih aman aja, ngerasa lebih aman, ngerasa lebih puas aja ketika kita menggunakan suatu produk, karena tidak hanya ini bukan hanya bagian dari skincare tetapi juga bagian dari bagaimana suatu company itu melindungi ekosistem. So, iya, seperti demikian. Last but not least, gue punya si Garnier. Ini yang variannya Pure Active Sensitive Anti-Acne Cleansing Gel. Seperti namanya, dia teksturnya gel. Jadi, karena teksturnya gel, konsistensinya pun lebih ringan dan oil formula. Dan dia tidak menyebabkan pori-pori tersumbat. Karena ketika pori-pori tersumbat, itu dapat mengakibatkan masalah kulit seperti kulit menjadi lebih kusam atau bahkan juga jerawat. Baunya, kalau si sapi ini baunya dia lebih ke calming, tapi kalau ini relaxing. Yang harus kita sadari ketika ini punya bau, artinya dia punya fragrance. Dia punya fragrance dan punya alkohol juga, dimana sebenarnya kedua produk ini harusnya dihindari untuk orang-orang yang memiliki kulit sensitif. Tapi gue selalu yakin bahwa penggunaan sebuah komposisi dalam skincare itu dosisnya pasti sudah sangat dipikirkan. Dan untuk sebuah produk sabun wajah yang ditujukan untuk kulit sensitif dan juga berjerawat, menurut gue ini sangat sangat worth it sih, mengingat harganya. Mungkin ada banyak di luar sana produk yang ditujukan untuk khusus ditujukan untuk kulit sensitif dan berjerawat. Cuman buat gue dia nggak masuk budgetnya, men. Harganya bisa sangat mahal. Setidaknya di gue, karena memang ketika punya kulit sensitif dan berjerawat, lo butuh ekstrak penanganan. Nah, dia punya beberapa klaim. Klaim yang pertama adalah dermatologically tested. Artinya produk ini sudah diuji oleh dermatologi di beberapa subjek dengan keadaan kulit sensitif dan berjerawat. Dan kebanyakan dari responden tersebut menunjukkan hasil yang positif. Dan yang kedua adalah hypoallergic, artinya kemungkinan menimbulkan alergi di beberapa orang itu sangat rendah. Sabun wajah ini sangat-sangat membantu gue ketika kulit wajah gue beberapa bulan ke belakang itu sangat berjerawat dan rentan sensitif juga. Di video tersebut gue menjelaskan kenapa kulit wajah gue bisa sensitif, terus apa aja yang gue lakukan, dan produk skincare apa yang membantu gue. Jadi kalau misalkan lo sekarang punya kulit yang sensitif dan berjerawat, silahkan tonton video gue yang itu. Nanti gue akan link di description box kalau misalkan lo mau nonton. Intinya karena mungkin dia ada kandungan seperti witch hazel plus purifying zinc, dia juga punya salik alba willow bark extract. Jadi salik alba bark extract dari jenis willow, yang dimana kandungan ini disebut sebagai alternatif daripada si salicylic acid, walaupun dia tetap punya salicylic acid. Dan komposisi ini dianggap lebih aman dibanding komposisi lainnya, katakanlah seperti benzoyl peroxide atau sulfur, yang dimana komposisi-komposisi tersebut juga biasanya digunakan untuk menangani kulit yang berjerawat. Cuman sepertinya itu akan kurang pas kalau digunakan pada kulit yang sensitif. Jadi kalau misalkan untuk nge-treat kulit yang sensitif itu harus lembut, harus halus, harus bersifat menenangkan, karena memang si kandungan-kandungan tersebut memang dia dapat membantu meredakan peradangan, menenangkan kulit, mengurangi iritasi atau kemerahan, kaya akan antioksidan dan juga antibakteri untuk melawan bakteri penyebab jerawatnya itu.
Nah, di luar daripada skincare, sabun wajah yang gue omongin ini, ada hal yang sama pentingnya atau bahkan lebih penting, yaitu adalah apa yang kita makan. Ya, setidaknya hindarilah makanan atau kurangi makanan yang tinggi gula, goreng-gorengan, walaupun gue adalah pecinta gorengan sejati. Makan usahakan ada seratnya, olahraga, manajemen stres, tidur, dan jangan lupa juga untuk minum air cukup setiap harinya, karena believe it or not, dengan minum air putih yang cukup setiap hari ini dapat memaksimalkan kinerja daripada si skincare tersebut. So, gue harus minum dulu. Subhanallah. Sangat menyegarkan. Uh, di luar daripada skincare yang tadi gue sebutkan, tolong bijak. Jadi jangan hanya mengandalkan skincare atau menyalahkan skincare ketika kulit wajah lo tidak kunjung membaik. So, mudah-mudahan di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Gue sangat berharap. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Please, untuk saran, kritik, sharing di bawah di kolom komentar. Atau kalian bisa DM Instagram di _KangAdul. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue supaya bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. So, bye-bye.